Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah lama ya liburannya? Nah, kita harus semangat kembali untuk belajar. Karena apa? Karena Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu. Harus semangat dan bahagia. Oke? Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, kemarin pas liburan sudah main Flying Fox belum? Nah, oke, belum ya. Oke, di sini aplikasi teorema Pythagoras salah satunya nih, kita bisa mengukur panjang lintasan Flying Fox. Nah, bagaimana caranya nih? Nah, jika kita tahu nih tinggi menara dan jarak antara daratan dan menara ini sudah diketahui, maka kita akan dengan mudah menghitung panjang lintasan Flying Fox. Bagaimana caranya? Nanti ya saya kasih tahu. Nah, aplikasi yang kedua nih, jika ada sebuah gedung dan di sini ada jendela nih. Nah, padahal ada taman di bawahnya yang nggak boleh diinjak. Nah, kira-kira nih panjang tangga yang dibutuhkan untuk mencapai jendela itu berapa panjangnya? Kalau kita tahu tinggi jendela dan jarak taman. Nah, kita akan sangat mudah menentukannya. Nah, sebelum ke sana, kita harus kenalan nih Bapak yang penemu Pythagoras. Nah, Bapak ini namanya Pythagoras. Makanya terhadap karya yang begitu fenomenal yang disebut Pythagoras itu dijadikan sebagai nama rumusnya. Nah, Pythagoras ini beliau lahir ketika 570 sebelum Masehi. Bisa dibayangkan, itu sudah lama banget ya. Nah, kalau kita pikir-pikir, berarti beliau ini lahir sebelum ada Rasulullah datang, bahkan sebelum Nabi Isa. Nah, karena sebelum masa ini, ya kan? Berarti Nabi siapa nih? Bu Silvi nggak tahu ya. Oke. Nah, selain itu ada ilmuwan Muslim nih yang beliau ahli geometri dan membahas waktu matahari. Nah, beliau juga membumingkan kembali terkait teorema Pythagoras tadi. Beliau hidup di antara 826 sampai 907 Masehi. Nah, beliau ini ilmuwan, selain ilmuwan matematika, beliau juga astronomi dan bahkan kedokteran. Nah, betapa hebatnya beliau dalam karya-karyanya nih. Berarti kita harus juga semangat untuk belajar supaya bisa memberikan manfaat yang besar untuk umat, untuk lingkungan kita juga. Nah, bahkan karya-karyanya ini sebagai rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan barat seperti René Descartes dan ilmuwan lainnya. Nah, oke. Di dalam teorema Pythagoras ini yang berlaku adalah untuk segitiga siku-siku. Nah, sebelum ke sana, segitiga siku-siku itu bagaimana sih cirinya? Nah, cirinya adalah salah satu sudutnya ada yang berbentuk siku-siku atau ukurannya 90 derajat. Jika di sini Bu Silvi punya segitiga ABC, maka yang disebut sisi A adalah yang berada di depan sudut A. Sisi B berarti dia berada di depan sudut B. Kemudian sisi C berarti dia di depan sudut C. Nah, sisi C ini yang berada di depan sudut 90 derajat disebut juga hipotenusa atau kadang disebut juga dengan sisi miring. Kemudian sisi A dan B ini disebut sisi siku-siku karena mereka terletak di antara sudut siku-sikunya. Mudah ya? Nah, teorema Pythagoras itu bagaimana sih bunyinya? Nah, bunyinya seperti ini nih. Sisi miring kuadrat atau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kita bisa menghitung sisi-sisinya dengan menggunakan teorema ini. Nah, nanti kita bisa pindah ruas dan lain sebagainya. Oke, teorema Pythagoras yang utama adalah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, penyikunya. Nah, oke. Dari tadi, Flying Fox tadi, kita bisa menghitung nih berapa panjang lintasan Flying Fox. Jika diketahui sisi siku-sikunya nih 40 dan 30, maka kita bisa tulis C kuadrat ini acuannya adalah C-nya. C itu maksudnya adalah
sisi miring atau hipotenusa. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, kita jumlahkan nih kuadratnya. 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat atau kebalikannya ya. Nah, 30 kuadrat adalah 900, 40 kuadrat sama saja 1600. Kita jumlah 2500. Berarti C kuadrat adalah 2500. Artinya sisi C sama dengan 50 meter. Berarti ini panjang lintasan Firefox adalah 50 meter. Pun kita bisa juga menghitung tinggi menara jika diketahui panjang lintasan Firefox dan lain sebagainya. Kita bisa otak-atik nih. Tapi rumus utamanya ini ya. C kuadrat sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Oke. Yuk kita jelajahi rumah apakah ada benda atau situasi yang berbentuk segitiga siku-siku. Nanti kita bisa menggunakan nih, kita cek menggunakan teorema Pythagoras. Bener nggak sih? Oke, untuk proyek kali ini coba buatlah, rangkailah lidi, sedotan atau benang sekreatif kalian sehingga berbentuk segitiga siku-siku. Nanti ditempel di kertas HVS. Kemudian ukur tuh panjang masing-masing sisi, terutama sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya dihitung, diukur. Nah, setelah kalian ukur, coba gunakan teorema Pythagoras. Ketika sisi siku-sikunya dikuadratkan, ditambah sisi penyiku lainnya dikuadratkan, itu dijumlah. Kemudian nanti diakar, nanti akan ketemu C, sisi C-nya atau sisi miringnya. Itu berapa? Hasil perhitungan kalian coba cek dengan panjang atau mengukur panjang sisi miringnya dengan menggunakan penggaris. Kira-kira sama nggak sih hasil hitungan kalian dengan kalian mengukur dengan penggaris? Kira-kira sama nggak sisi miringnya tadi? Oke, untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat contoh tugasnya. Oke, terima kasih anak-anakku, semangat untuk berkreasi, buat semenarik mungkin, secantik mungkin, sewarna-warni mungkin begitu, supaya kalian ini berbahagia dengan matematika. Oke, siap ya? Terima kasih. Untuk hari ini sekian, see you tomorrow. Kita akan bertemu lagi, semoga insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.